Kata tokoh nasional Rizal Ramli, itu penguasa sering menjadikan isu terorisme radikal untuk mengalihkan isu. Iya, betul. Sehingga rakyat lupa bahwa masalah utama sebenarnya adalah ketidakadilan. Ya, penegakan hukum yang tidak adil. Ya. Nah, lalu kita tahu ada ratusan bahkan ribuan kotak amal disita. Betul. Anda bisa bayangkan kalau 1000 kotak amal saja disita, satu kotak amal berisi 100.000 saja, Ya. udah berapa tuh uang itu? Kemana uang itu tuh? Ya, Ya itu kan? dia. Jadi polisi kita, terutama Densus itu sering mengurusi, mengobok-obok hal-hal yang lekat dengan kesan-kesan umat Islam. Iya. Kotak amal, kebun kurma, ya kan? Apalagi tadi air zam-zam. Iya. Aneh-aneh gitu loh. Iya. Sementara dengan kejahatan-kejahatan yang nyata yang dilakukan oleh OPM di Papua, itu mereka nyaris tak bergerak apa-apa. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Hedi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini sorry lagi banget sorry. Goyang-goyang, kayaknya goyang enak juga ya kayaknya ternyata. Wih, mobilnya dasar nih, ngepot-ngepot nih. Kita lagi di jalan. Ini masih sama Febri Febri Sasongko, Sekjen FAKI, Front Anti Komunis Indonesia. Kita lagi menuju ke Solo ya. Aduh, perjalanan bisa cepat ternyata dari Yogyakarta. Saudara sekalian, saya mau ngomongin yang berita masih tentang Ustadz Farid Okbah. Ya, ini ada berita dari CNN. Saya bacain. Miris juga ya, sedih juga ya. Judulnya, Farid Okbah tak diketahui keberadaannya sejak ditangkap Densus 88. Kalau Anda bisa bayangkan nggak, Feb, kalau ada tahanan dijemput paksa dari rumah, tapi dia keluarga tidak diberikan surat surat penahanan, bahkan pengacara yang punya hak konstitusinya, hak profesinya untuk mendampingi korban juga tidak diberikan akses. Dan ternyata hari ini media menulis tidak mendapatkan kabar di mana keberadaannya. Gimana Pak Febri? Ya, luar biasa. Saya lihat sebuah pelanggaran hak terhadap warga negara dan konstitusi, tentu saja sangat miris buat kita sebagai rakyat gitu ya, karena tanpa diadili, tanpa diproses dalam prosedur hukum, main tangkep aja, kemudian main jeblosin aja, dan ini adalah cara-cara yang sangat biadab menurut saya. Jadi bahaya memang ini. Jadi kita bacain juga beritanya ya. Beritanya bunyinya begini. Sorry banget ya kalau nggak stabil ya. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum hingga kini belum mengetahui lokasi keberadaan Farid Okbah sejak ditangkap Densus 88 anti teror Polri pada Selasa 16 November. Tim pengacara hari ini berencana mendatangi Mabes Polri untuk melayangkan surat keberatan atas proses hukum yang dilakukan terhadap kliennya. Hari ini jam 10 tadi menuju Mabes Polri untuk menanyakan keberadaan beliau, kata pengacara Farid, Imar Sarifuddin, pada wartawan. Kuasa hukum Farid Okbah akan melayangkan surat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas penindakan Densus 88 terhadap penceramah tersebut. Ia meminta kepolisian dapat melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan. Farid, kata dia, berhak mendapatkan pendampingan hukum sehingga perlu diketahui keberadaannya. Ismar mengatakan pihak pengacara juga berencana mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk memproses perkara penangkapan
Ustadz Farid CS. Dan Densus 88 menangkap Farid Okbah dan 2 orang lainnya, yaitu Ahmad Zain An-Najah dan Anung Al-Hamad. Mereka ditangkap di kawasan Bekasi pada Selasa dini hari sebetulnya ya. Ini hari ya. Mereka bertiga diduga memiliki afiliasi dengan Jamaah Islamiyah. Jadi Febri, ini lagi-lagi kelakuan Densus ini seperti ini. Mereka sepertinya sikapnya sigap dan cepat ketika berhubungan dengan sesuatu yang dikait-kaitkan dengan terorisme yang dituduhkan bagi kelompok Islam. Para ulamanya, para ustadznya. Bahkan salah satu dari 3 orang tadi adalah pengurus dari MUI. Tapi sebaliknya mereka nyaris tidak bertindak apa-apa terhadap OPM Papua. Betul. Yang jelas-jelas mereka lah disebut kelompok kriminal bersenjata, sudah membakar bendera merah putih, membakar desa, membakar puskesmas, menembaki dan membunuhi warga, bahkan aparat TNI Polri pun banyak yang terbunuh. Betul. Tapi sampai hari ini Densus tidak mengambil tindakan apa-apa. Anda mau komentar apa? Ya, saya bilang ini adalah satu kemunduran yang luar biasa. Jadi karena itu hukum yang diterapkan adalah hukum suka-suka, gitu kan. Siapa yang berkuasa ada yang menang. Itu zamannya Kaisar Hammurabi dulu kalau nggak salah. Di mana itu Hammurabi itu? Di Romawi dulu itu. Kita tahu Serabi. Nah itu. Jadi kenapa kok ada satu kemunduran yang begitu dahsyat? Ini tentu ada satu sebab-sebab yang kita tidak bisa pungkiri. Begitu banyak intervensi. Isu-isu radikalisme terorisme itu sengaja dilemparkan untuk apa? Untuk pengalihan isu supaya rakyat lupa bahwa negeri ini penguasanya gagal dalam membangun perekonomian, membangun kesejahteraan rakyat, bahwa penguasanya gagal dalam menegakkan keadilan. Hukum tebang pilih. Ya kan, korupsi merajalela. Ada korupsi bansos, ya kan? Ada menterinya yang jualan PCR kepada rakyat dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Jadi saudara sekalian, seperti kata tokoh nasional Rizal Ramli, itu penguasa sering menjadikan isu terorisme radikal untuk mengalihkan isu. Sehingga rakyat lupa bahwa masalah utama sebenarnya adalah ketidakadilan. Penegakan hukum yang tidak adil. Nah, ini saudara sekalian, seperti kita tahu bahwa penangkapan Ustadz Farid Okbah ini diawali dari peristiwa yang di Lampung, ada lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf yang menyebarkan begitu banyak kotak amal yang oleh TNI, oleh polisi disebut sebagai sarana untuk menggalang dana, fundraising, kan? Lalu kita tahu ada ratusan bahkan ribuan kotak amal disita. Anda bisa bayangkan kalau 1000 kotak amal saja disita, satu kotak amal berisi 100.000 saja, udah berapa tuh uang itu? Kemana uang itu tuh? Ya kan? Aduh, nggak jelas. Kemudian juga polisi diberitakan mulai ngurusin kebun-kebun kurma. Ada lagi zam-zam. Jadi polisi kita, terutama Densus itu sering mengobok-obok hal-hal yang lekat dengan kesan-kesan umat Islam. Kotak amal, kebun kurma, ya kan, apalagi tadi air zam-zam. Aneh-aneh gitu loh. Sementara dengan kejahatan-kejahatan yang nyata yang dilakukan oleh OPM di Papua, itu mereka nyaris tak bergerak apa-apa. Nah, ngomong-ngomong soal dana ini, ada dari netizen, ini lucu sekali nih. Semua aliran dana terorisme akan terlacak sampai ke organisasi tertentu. Tapi aliran dana korupsi tidak pernah terdengar terlacak sampai kepada parpol tertentu. Anda mau kasih komentar apa? Ini dia. Saya yang heran itu kenapa bisa sampai terjadi seperti ini ya. Jadi kenapa kalau yang berbau-bau Islam itu selalu diidentikan dengan yang namanya radikal, terorisme dan sebagainya. Sementara keuangan umat Islam dia juga mau. Menarik. Ini kan apa, dana haji ya? Iya, dana haji lah, kotak amal lah, segala macam. Kalau orang bilang ridiculous itu kekonyolan gitu kan. Nah, ini apakah negeri ini
akan dibangun dengan mental-mental yang konyol seperti ini. Jadi umatnya dimusuhi, Iya. duitnya Maui. dimaui, dikangkangi. Ya, ya, Dikangkangi, ya, ya, ya. betul. Ya, ya, lucu sekali Bang, tapi Ya. menggemaskan sekali. Betul. Tapi kembali ke soal tadi, soal aliran dana tadi, polisi selalu berhasil dengan sukses dan cepat membongkar aliran dana yang disebut terorisme sampai kepada lembaga tertentu atau organisasi tertentu. Ya. Tapi untuk aliran dana korupsi, polisi tidak pernah bisa mengungkap kemana aliran dananya, ke parpol mana. Ya. Padahal kalau kita lihat laporan majalah Tempo misalnya tentang bansos, itu kan disebut Madam Bansos, Ya. yang orang sudah tahu bahwa itu maksudnya adalah PDIP. Ya. Dan sama sekali tidak ada disebut itu. Betul. Karena Masiku itu kan, aduh, gimana ya? Kalau Madam Bansos disebut-sebut, Madam itu kan perempuan dewasa, Ya. ya, nyonya. Ya, nyonya. Di PDIP yang disebut nyonya itu 2 orang, Madam. Kalau nggak Megawati Soekarno Putri, Ya. kalau nggak Puan Puan Maharani. Maharani. Artinya dua-duanya petinggi utama PDIP, bahkan Megawati lah ketua umumnya. Betul. Mustahil dana itu tidak mengalir ke partai. Iya. Tapi jangankan terlacak, Harun Masiku pun hilang. Iya. Ya, ya, praktek-praktek semacam ini tentu tidak bisa kita biarkan sebagai seorang rakyat yang betul-betul peduli terhadap masa depan negeri. Ya, tentulah yang generasi-generasi muda ini juga harus bergerak dan kritis gitu loh. Jangan sampai buta politik sama sekali gitu. Saudara sekalian, sayang sekali bahwa banyak sebagian rakyat kita itu yang nggak peduli sama politik lah. Politik itu jahat lah, politik itu kejam lah. Padahal politik itu seperti pisau kan sebetulnya. Dia akan bermanfaat di tangan yang tepat. Ya. Di tangan emak-emak di dapur bisa jadi masakan lezat tuh. Betul. Ya, buat ngiris bawang, cabai dan sebagainya. Tapi di Betul. tangan penjahat bisa buat nusuk orang. Betul. Jadi kembali ke soal tadi penangkapan Ustadz Farid Ogbah yang disebut oleh banyak pihak sebagai pelanggar hak asasi manusia. Pagi-pagi buta ditangkap tanpa surat penahanan, keluarga tidak diberi surat penahanan, pengacara tidak diberi akses untuk berkomunikasi, berjumpa dan sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini saya jadi ingat kasusnya Munarman. Munarman itu kan apalagi itu lebih dramatis itu. Penangkapan Munarman di rumahnya daerah kawasan Pondok Cabe itu sangat dramatis. Betul. Bahkan untuk memakai sandal pun tidak diizinkan, ya. Nah, ini kan sampai sehari ini saya juga tidak tahu keberadaan Munarman ya. Saya suka kontak sama si pengacaranya Januar Ajis Januar. Jis, gimana kabar Munarman? Baik, sehat. Gimana kita ketemu? Nggak bisa ketemu. Sangat terbatas. Jangankan kita orang luar, bahkan pengacara dan keluarganya pun sangat dibatasi. Nah, mau sampai kapan peristiwa seperti ini akan terjadi terulang-ulang lagi? Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang membuat kita betul-betul kadang-kadang marah, betul-betul marah. Karena seperti tadi disebut oleh banyak orang, termasuk misalnya Rizal Ramli, bahwa peristiwa semua yang jualan radikal, teroris segala macam itu adalah pengalihan isu untuk membuat kita warga rakyat lupa terhadap kelemahan, ketidakmampuan dari penguasa kita mengemban amanat konstitusi sebagai penguasa yang harusnya dengan kekuasaannya mereka gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi ini boro-boro sejahtera, kalau pernah ada sejahtera rakyat yang mana? Konco-konconya dewe. Nah, kita berdoa semoga para pengacara muslim yang membantu Ustadz Farid Ogbah dan 2 lainnya, keluarganya bisa segera mendapat kabar yang baik. Dan kepada Jenderal Sigit Listio Prabowo, saya kira ini menjadi evaluasi yang sangat penting buat Anda sebagai Kapolri. Mohon maaf tidak bermaksud rasis, tapi dengan latar belakang Anda yang bukan muslim, menurut saya sebaiknya Anda bisa bertindak yang lebih fair, transparan. Ya, jangan sampai hal-hal seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatakan, oh perang aja, polisi sekarang jadi begini karena Kapolrinya tidak Islam. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan saya sampai hari ini percaya Kapolri Sigit sampai saat ini masih bisa disebut lebih baik daripada dua Kapolri sebelumnya, yaitu Tito Karnavian dan Idam Aziz yang muslim itu. Amin. Dan saya percaya bahwa Sigit bisa bertindak lebih profesional. Saya kira itu harapan kita dan semoga menjadi kenyataan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.